Bersaksi itu adalah membongkar dan menelanjangi. Tujuan dari pengajaran Injil adalah hal-hal yang dirahasiakan mereka yang hidup dalam kegelapan. Apa yang dikatakan dalam kegelapan bongkar dan ucapkan di atap-atap rumah. Demikian. Jadi dalam Matius 10 ayat 27-28, gelap katakanlah itu, dan apa yang dibisikkan ke dalam telingamu beritakan itu dari atap-atap rumah. Dan jangan kamu takut kepada mereka yang dapat mengekin tubuh tetapi tidak berkuasa mengekin jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. 2 Korintus 10 ayat 5, kami mematahkan setiap siasat dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Ini ada video dari Muslim ditanya oleh netizen. Bang, menurut abang Ka'bah dengan Candi Borobudur bagus mana, Bang? Ya, kalau dalam segi pembangunan tentu lebih bagus Candi Borobudur ya. Juga dalam segi filosofisnya banyak artinya. Itu lantai dasar atau lapisan pertama saja namanya kan Kamadhatu. Kamadhatu itu kan artinya kan dunia keinginan. Makanya banyak relief-relief di Kamadhatu itu tentang pembunuhan, pemerkosaan, perampokan. Kenapa? Dia masih di alam Kamadhatu ceritanya. Manusia masih diselimuti oleh keinginan. Jadi kamu mau bilang bahwa Ka'bah itu masih Kamadhatu gitu? Karena di pesantren itu pemerkosaan, bahkan di masjid itu juga tempat, walaupun uangnya sedikit, tempat ngerampok harta fakir miskin. Begitu kan kamu mau bilang? Wah, bagus juga ini pendapat dan filosofi orang ini. Saya kira dia itu muslim yang bagus ini ya. Dan kayaknya dia terkenal. Saya bantu follow kamu biar kamu terkenal dengan Kamadhatu itu. Ya. Sementara apa yang diajarkan nabimu itu bagaimana ngerampok dalam surat ke-59 ayat 6 dan 7, boleh nodong orang, dan itulah yang dipakai oleh para pejabat negara yang muslim, terutama Anies Baswedan ataupun siapa saja, seperti yang dilakukan oleh Habib Rizik lewat organisasi FPI-nya untuk menggalang dana dan memalak gereja-gereja yang ada di Tangerang, Bogor, Bekasi. Jadi di tempat-tempat itulah terjadi di mana gereja-gereja itu tidak bisa tumbuh dengan aman, saudara-saudara. Efesus 5 ayat 11-14, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja apa yang dibuat mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi gitu Mas. Oke, kita lanjutkan lagi video Mas ini. Keinginan buruk. Nah, lapisan kedua itu kan namanya
rupa datu. Rupa datu itu dunia rupa. Manusia ketika sampai alam ini ceritanya kan sudah meninggalkan keinginan-keinginan jahat, walaupun masih terselimuti dengan sesuatu yang berupa atau berbentuk. Nah, lapisan ketiga itu kan arupa datu. Jadi rupa datu itu yang nampak-nampak, yang semok-semok, yang licin-licin itu masih diingini oleh Habib Rizik. Misalnya apa yang dilakukannya terhadap Firza Hussein yang telah merontokkan segala kerendahan mentalnya itu sampai lari ke Arab Saudi dan dia menjadi Bang Toyib di sana. Anakmu panggil namamu. Dia nggak tahan, akhirnya balik dari Arab Saudi. Disambut oleh seluruh pengikutnya itu ribuan, memadati bandara sampai saya waktu itu hampir ketinggalan pesawat karena nggak bisa datang memasuki bandara. Dan untung saja waktu itu saya nggak buka kaca mobil. Kalaupun saya buka kaca mobil, ya pasti dia kenal. Oh, itu tuh Habib Saifuddin Ibrahim itu. Mari kita hanguskan seluruhnya. Oh, mereka nggak sampai ke bandara waktu itu. Mereka palak saya. Rupa datu itu melihat muka, tapi tidak melihat hati. Tuhan melihat hati. Jadi begitu. Segala sesuatu itu bagaimana kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Jadi terima kasih sudah menerangkan kepada saya filsafat candi itu. Sedangkan Ka'bah itu nggak ada apa-apanya. Saudara sudah menghina Ka'bahmu sendiri, saudara. Di dunia tanpa rupa, alias nirwana, alam rasa. Nah, manusia sudah sampai tingkatan ini, sudah tidak punya keinginan lagi. Nah, dalam Islam ini namanya manusia insan kamil ya. Dan semakin yang dikatakan insan kamil itu siapa? Contoh teladannya. Siapa yang disebut insan kamil itu kecuali ketika dia ngek oleh racun. Dia ngek oleh racun nabimu itu, Pak. Memang itu sudah nggak ada keinginan lagi. Tetapi dia memakan karmanya sendiri. Kalau di ajaran itu, karma itu tetap akan terjadi mulai dari bawah, kemudian rupa datu sampai ke nirwana itu. Dia tetap makan. Dan di atas nirwana itu nama dia tetap di La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, selamatkan Muhammad dan turunannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Wahai, sesungguhnya Allah dan para malaikat mendoakan kepada nabinya itu. Wahai orang-orang mukmin, mohonlah ampun dan sampaikan salam selawat sempurna kepada Muhammad itu. Terus yang mendoakan saya siapa? Yang mendoakan Donditan siapa? Nggak ada kan? Nggak ada Allahumma sholli ala Donditan, Allahumma sholli ala Yusuf PI, Allahumma sholli ala Zuma, Allahumma sholli ala Rifa. Nggak ada. Nggak ada. Kalau di sini, oh, saya didoakan terus sama orang-orang Kristen di seluruh dunia, terutama yang berbahasa Indonesia. Di Hong Kong, di Belanda, di Amerika, di Indonesia. Itu orang Kristen mendoakan saya. Lo? Siapa yang mendoakan? Lo doain Nabi sudah 1400 tahun itu masih didoain 14 abad. Ya Allah, selamatkan Nabi. Masa nggak selamat dari doa sudah miliaran manusia yang berganti-ganti masanya itu? Bahkan anak kecil ikut mendoakan.
Hapus dong ayat itu. Ini kalian ini bagaimana kalian itu mengajak orang Yahudi dan orang Kristen untuk bersatu faham bersama-sama. Kuliah ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta tuqimus taurata wal injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbik tughyanam wa kufran fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Hai orang-orang, katakan Muhammad ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat. Nah, ajaran Taurat, Injil, nah apa yang saya percaya dan apa yang diturunkan Tuhan padamu, maksudnya Quran katanya, dan apa yang diturunkan Tuhanmu yang telah kami beritakan akan membuat banyak di antara mereka lebih dan ingkar, maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Ya, saya tidak akan putus asa, tetap jalanin terus apa yang menjadi bagian kendali saya. Pokoknya saya akan menjawab semua video-video ini, karena video-video kalian itu berseliweran di depan muka saya dan membuat saya enggan lagi untuk kembali ke Indonesia karena ngeri. Begitu surat Maidah ayat 68, apa yang memisahkan kita dari Kristus? Nggak ada lagi. Jadi itu betapa hebatnya ajaran Kristus itu. Sedangkan ajaran Islam, saya harus berpisah dengan ajaran yang begitu durjana dan ajaran yang menyakitkan itu. Pas itu semakin mengkerucut, semakin kecil kan. Artinya tidak semua orang untuk bisa nyampai makom situ. Kalau Ka'bah apa ya? Yang nggak ada. Di situ juga kan ada gapura. Gapura itu kan punya filosofis juga, kiri kanan, baik buruk, apalagi siang malam dan lain sebagainya ya. Yang sesuatu yang berpasangan, bertentangan, itu filosofis ya. Kalau Ka'bah apa ya, segi empat dikain hitam. Ka'bah itu segi empat ditutup pakai kain hitam, ditutup dengan kegelapan. Gelap ditutup dengan kegelapan, kemudian itu ada batu hitam yang tidak pernah berfungsi apa-apa, pernah dicuri, dan Muhammad pernah menyembah batu hitam itu. Karena Muhammad menyembah batu hitam itu, maka terpaksalah seluruh muslim dari waktu ke waktu sudah 1400 tahun ini mencium batu itu agar dihapus dosanya, karena Muhammad yang ngomong batu itu bisa menghapus dosa. Sedangkan Yesus bisa menghapus dosa nggak percaya, Yesus bisa menebus dosa nggak percaya. Aneh, justru batu hitam itu menghapus dosa. Ini nggak sengaja untuk tertawa. Saya tetap serius untuk membicarakan ini semua kepada Anda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.